Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uban Lilahi dengan NIM 418250100062, mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan ujian tengah semester mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengajar yaitu Ibu Sarwati Rahayu, STMMSI. Ya, di sini ada soal nomor 1, yaitu konversi bilangan berikut antara biner, oktal, entah desimal, entah heksadesimal. Yang A itu bilangan desimal ke biner. Kita jawab nomor 1 yang A. 78 ke biner itu sama dengan dibagi 2. 78 dibagi 2 itu 39, sisa 0, dibagi 2 itu 19, sisa 1, dibagi 2 itu 8, sisa 1, dibagi 2 itu 4, sisa 0, dibagi 2 itu 2, sisa 0, bagi 2 itu 1, sisa 0. Nah, di sini kita sudah dapat bilangan binernya yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Di sini kita lanjut ke bilangan ke oktalah yaitu 78 dibagi 8. 78 dibagi 8 itu hasilnya 9. Sisanya adalah 6. Nah, 9 itu kita bagi 8 lagi, hasilnya 1, sisanya 1. Di sini kita sudah dapat bilangan oktalnya yaitu 116. Di sini kita lanjut ke bilangan heksadesimalnya yaitu 78 kita bagi 16. 78 kita bagi 16 itu hasilnya 4. Si 4 sisanya itu adalah 14. 14 yaitu sama dengan heksadesimalnya adalah E. Jadi sama dengan 4E. Ya, itu penjelasan nomor 1 yang A. Di sini kita lanjut yang untuk yang B-nya yaitu 1, 0, 1, 1, 0, 0. Di sini untuk ke desimalnya yaitu ini tinggal 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Ini ke sini, 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 ini ke sini. 2 pangkat 0 itu 1, 1 kali 0 itu 0, 2 pangkat 1 itu 2 pangkat 1 itu 2, 2 kali 0 itu 0, 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 1 adalah 4, 2 pangkat 3 itu 2 pangkat 3 itu 4 kali 2 pangkat 3 itu 8 kali 2 pangkat 4 itu 16, 16 kali 0 adalah 0, 2 pangkat 5 itu 32, 32 kali 1 adalah 32. Di sini kita sudah dapat yaitu 32 ditambah 8 ditambah 4 itu hasilnya 44. Jadi bilangan desimalnya adalah 44. Lanjut di sini kita ke oktalah yaitu 44 dibagi 8. 44 dibagi 8 itu hasilnya 5. 5 kali 8 itu 40, hasil sisanya 4. Jadi yang diambil adalah 4 dan 5, yaitu 54. Lanjut di sini kita ngambil yang heksadesimalnya pakai yang dari sini saja, yaitu 10, 1, 1, 0, 0. Heksadesimalnya itu dibagi 4. Kita bagi 4. Ini bagi ke sini, ini bagi ke sini.
2 pangkat 0 itu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 itu 1 kali 0 itu 0. 0. 2 pangkat 1 itu 2, 2 kali 0 itu 0. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 maksudnya 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 1 adalah 4. Di sini 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 1 ada 8. Di sini 2 pangkat 0 itu 0 kali 0. 2 pangkat 0 itu 1 kali 0 itu 0. 2 pangkat 1 itu 2. Di sini 2 pangkat 1 itu 2. Ya, 2. Ya, di sini kita sudah dapat yaitu 2 dan 12. 12 itu di heksadesimal sama dengan C. Jadi sama dengan 2C. Ya. Di situ nomor yang B. Ya, di sini untuk yang C-nya itu 67 ke biner. 67 ke biner itu caranya hasilnya yang 67 ke biner itu 7 itu binernya sama dengan 1, 1, 1. 6 itu binernya 0, 1, 1. Ya kan? Binernya 7 itu 1, 1, 1. Itu karena 1 kali 2 kali 1, 2 kali 0, 2 kali 1, 2 kali 2 itu sama dengan 2 kali 0, 2 pangkat 0 itu 1. Ini 2, 2 kali 2, 2, ini 4. Ditambah sama dengan 7. Sini bineran 6 itu 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ini 0, ini 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4. Jadi 4. Jadi hasilnya 6. Nah, hasilnya itu adalah 1, 1, 0, 1, 1. Hasil biner 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ya, di sini kita lanjut ke bilangan ke desimal, yaitu 1, 1, 0, 1, 1, 1 ke desimalnya yaitu kita ubah ditambah semua yaitu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Ini sama seperti cara yang B yang pertama, itu ini 2 pangkat 0 itu 0. 2 pangkat 0 itu 1 kali 1 itu 1. 2 pangkat 1 itu 2, 2 kali 1 itu 2. Sini 2 pangkat 2 itu 4 kali 1, 4 kali 1, 1 pangkat 4. 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 0 itu 0. 2 pangkat 4 itu 16. 16 kali 1 itu 16. 2 pangkat 5 itu 32 kali 1 itu sama dengan 32. Jadi di sini kita sudah dapat semua bilangan desimalnya yaitu 52 atau sama dengan 52. Di sini kita lanjut pakai yang dari biner saja ke heksadesimal, itu sama dengan kita bagi 4 kan 1, 0, 1, 1, 1 ke heksadesimalnya yaitu kita bagi 4 saja. Di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2.
2 pangkat 0 itu 1, 1 kali 1 itu 1. 2 pangkat 1 itu 2, 2 kali 1, 2. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 1, 4. 2 pangkat 3 itu 16, 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 0 sama dengan 0. Terus yang di sini 2 pangkat 1 itu sama dengan ini 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 1, 1 kali 1 itu 1. 2 pangkat 1 itu 2, itu dikali 2 itu sama dengan 2. Jadi 2 tambah 1 itu 3. Di sini 4 tambah 2 tambah 1 itu sama dengan 7. Jadi hasilnya itu 3 dan 7. Di sini lanjut kita nomor yang D. Itu 1A516. 1A516. A dalam 16 itu sama dengan 10. Jadi 1, 10, dan 5 itu ke dalam biner. Dalam biner kan 5 dalam biner itu 0, 1, 0, 0 salah 0, 1, 0, 0. Nah binera 5 itu ini, binera 10 itu 1, 0, 1, 0, dan binera 1 itu 1 atau 0, 0, 0 dalam 4 bit. Jadi kita sudah dapat, yaitu untuk binera dari belakang ya, 0001, 0001, 1010, 1010, dan 0101. Maaf di sini nomor. Terus 2 dalam desimal yaitu kita kan jumlah semua totalnya atau gini, binera ini sama dengan 4, 2, 1. Sebentar. 2 ke heksadesimal. Maaf. Ini kita ke desimal. 0, 1, 1, 00, 01, 10, 10, 0101. Kita ke desimalnya, yaitu di seperti biasa kita kali, yaitu 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 9, 2 pangkat 10, 2 pangkat 11. Di sini kita jumlahkan, yaitu 2 pangkat 0 itu 1, 1 kali 1 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2 kali 0 itu 0, 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 1 sama dengan 4, 2 pangkat 3 itu 0 pasti, atasnya soalnya 0, 2 pangkat 4 itu 0, itu 0, 2 pangkat 5 itu
32 2 pangkat 6 itu 0 karena binera 0 di atas. 2 pangkat 7 itu 128 2 pangkat 8 itu 128 kali 2 16 4 kali 2 4 kali 1 4 5 2 biner 2 pangkat 8 itu sama dengan 256 dan sisanya adalah 0 0 0. Di atasnya soalnya 0 0 0 0. Di sini kita jumlah 256 ditambah 128. Jumlah ini 4 1 6 7 8 sini 3 ditambah 32 tambah 6 8 tambah 3 11 1 ini 4 1 6 ditambah 4 itu sama dengan 420 ditambah 1 421. Di sini kita sudah dapat hasil desimalnya yaitu 421. 421 itu kita ke oktal. 421 itu dibagi 8 hasilnya itu 52, sisanya 5, kita bagi 8 hasilnya 6, sisanya 4. Jadi bilangan oktalnya itu 6, 4, dan 5. Ya, di sini untuk soal yang nomor 1 itu penjelasannya seperti itu. Ya, di sini ada untuk soal yang nomor 2 yaitu tentukan nilai X dari persamaan linear berikut. Untuk yang A itu 4X 4 dikali X ditambah 5 dikurang 6 dikali 2X ditambah 3 sama dengan 3X plus 14. 3 dikali X plus 14 kurang 2 dikali 5 min X ditambah 9 itu 4X. 4 dikali X itu 4X. 4 kali 5 itu 20 kurang min 6 dikali 2 itu min 12X min 6 dikali 3 itu min 18. Lanjut, di sini sama dengan 3 kali X sama dengan 3X. 3 kali 14 itu sama dengan 42. Lanjut, itu min 2 kali 5 itu min 10. Min 2 kali min X sama dengan positif 2X plus 9. Hasilnya kita urutkan dari yang variabel X nya itu sama dengan 4X min 2X min 12X min 3 pindah ruas jadi min 3X 2X pindah ruas jadi min 2X sama dengan 42 dikurang 10 ditambah 9 18 pindah ruas jadi positif 18. 20 pindah ruas jadi minus 20.
Lanjut 4x dikurang 12x dikurang 3x min 2 dikurang 2x itu sama dengan 4 kali 4 dikurang 12 itu sama dengan 8 min 8 ditambah 3 itu min 11 tambah 4 min 11 tambah 2 itu min 13x sama dengan 42 dikurang 20 itu sama dengan 22 dikurang 10 itu sama dengan 22 dikurang 10 dikurang 10 itu sama dengan 12 tambah 8 12 tambah 18 itu sama dengan 30. Ya, semua totalnya hasilnya kalau nggak salah 39. Lanjut, di sini kita pindah si 13 saja menjadi per, itu x sama dengan 39 dikurang dibagi min 13 itu sama dengan min 3. Jadi hasil untuk yang nomor 2A itu sama dengan x sama dengan min 3 yang B. Di sini kita akan mencari KPK-nya. KPK dari 3, 5, dan 6. KPK-nya itu sama dengan 30. Nah, 30-nya akan kita taruh di sini, dan di sini. Jadi 30 dikali 2x plus 1 dibagi 3 dikurang 30 dikali 2x plus 5 per 5 sama dengan 30 dikali 2 x min 1 per 6. Kita hitung semua. 30 dibagi 3 itu sama dengan 10 di 2x plus 1 kurang 30 bagi 5 itu sama dengan 6 2x plus 1 sama dengan 30 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 60 dibagi 6 itu sama dengan 10 kali x min 1. Ya. Di sini kita dapat 10 kali 2x sama dengan 20x. 10 kali 1 itu sama dengan 10. Ini ke sini, ini ke sini. Lanjut, min 6 kali 2 itu min 12x. Min 6 kali 1 itu min 6. Nah, 10 kali x sama dengan 10x. Min 1 kali 10 sama dengan min 10. Di sini kita akan pindah ruaskan, yaitu yang variabelnya sama, yaitu 20x, nggak usah pindah ruas. Terus min 12x min 10x pindah ke kiri sama dengan min 10x pindah ke kiri sama dengan min 10x. Lanjut sama dengan min 10 min 6 positif, jadi positif 6. 10 pindah ruas ke kanan jadi minus 10. Jadi 20 dikurang 12 itu 8 dikurang 10 jadi min 2 min 2x sama dengan min 10 sama min 10 tambah min 10 itu min 20 tambah min 20 tambah 6 itu min 14. Jadi sama dengan min 14 per min 2. Jadi
pembagian min kali min itu jadi positif, jadi 14 dibagi 2 itu sama dengan 7. Jadi untuk hasil yang nomor 2, hasil nomor 1 X nya tadi sama dengan min 3, dan nomor 2 nomor 2B X nya sama dengan positif 7. Tentukan nilai X, Y, dan Z itu dari persamaan berikut. Kita di sini bisa memakai beberapa metode, yaitu kita bisa menghilangkan X, bisa menghilangkan Y, bisa menghilangkan Z. Di sini saya akan mencoba menghilangkan Z-nya. Kita eliminasi Z persamaan 1 dan 2. Di sini kita tulis di sini untuk menghilangkan Z-nya karena tidak sama, kita akan samakan dulu. Ini dikali 2, ini dikali 1. Jadi hasilnya 4X tambah 6Y min 2Z sama dengan min 10. Sini sama karena dikali 1 itu X min 4Y plus 2Z sama dengan 21. Untuk menghilangkan si Z-nya, kita akan jumlah. Jadi 5X jadi 2Y positif, dicoret-coret, ini jadi min 10 ditambah 21 sama dengan 11. Jadi kita sudah dapat persamaan 5-nya itu ini, persamaan 4, persamaan 4-nya itu 5X plus 2Y sama dengan 11. Ini persamaan 4. Untuk itu kita masih bisa menghilangkan Z-nya dari persamaan, semisal persamaan 1 dan 3 itu elim Z 1 dan 3. 3Y min Z sama dengan 5X plus 2Y min 3Z sama dengan min 4. Kita di sini akan mengeliminasi Z-nya, yaitu seperti kayak di atas, ini dikali 3, ini dikali 1. Kita dapat 3 kali 2 6X plus 3 kali 3 9Y min 3Z sama dengan min 15. Yang bawahnya 5X sama ya karena dikali 1 plus 2Y min 3Z sama dengan min 4. Ini kita kurang biar jadi positif. Ini coret 6 kurang 5 itu X, 9 kurang 2 itu 7Y sama dengan min 15 ini positif, jadinya ditambah 4 itu sama dengan min 11. Jadi ini adalah persamaan ke-5-nya, X plus 7Y sama dengan min 11. Di sini kita bisa mengeliminasi X atau Y. X-nya bisa X, bisa Y.
kita akan mengeliminasi X. Elim X 1, 4, dan 5. 5x plus 2y sama dengan 11, x plus 7y sama dengan 11. Ini kita akan dikali 1, ini kali 5 biar sama. Sama 5x plus 2y sama dengan 11. 5x plus 7 kali 5 itu 35 y sama dengan min 55. Ini kita akan kurang, ini coret habis. Min 35 2 dikurang 35 sama dengan min 33 y. Ini 55, min 55 ketemu min positif ditambah 11 sama dengan 66. Jadi y sama dengan 66 dikurang min 33, y nya sama dengan min 2. Kita sudah mendapat y nya sama dengan min 2. Kita akan substitusi y sama dengan 2, y sama dengan min 2 ke persamaan 4 boleh, ke persamaan 5 boleh, yang gampang yang 4 karena hasilnya kecil. Jadi 5x plus 2y sama dengan 11. Ini substitusi y sama dengan min 2 ke persamaan 4. Y nya sama dengan 2 min 2, jadi 5x plus 2 dikali min 2 sama dengan 11. 5x sama dengan positif, ini min 2 kali 2 dikali min 2 itu sama dengan min 2 min 4 sama dengan 11. Jadi 5x sama dengan 11, pindah ruas ke kanan jadi positif 4. 5x sama dengan 11 tambah 4 sama dengan 15. X sama dengan 15 pindah bagi 5 itu sama dengan 3. Jadi kita dapat X nya sama dengan 3. Substitusi X sama dengan 3, Y sama dengan min 2 ke persamaan 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Kita pakai persamaan 1 saja karena lebih mudah, yaitu 2x plus 3y min z sama dengan min 5. 2x nya 3 ditambah 3, y nya min 2 min z sama dengan min 5. 2 kali 3 6, min 2 kali 3 itu min 6, min z sama dengan min 5. Min 6 kali 6 itu habis. Min 6 kali 6 itu habis. 6 kurang 6 itu habis. Jadi min z sama dengan min 5, z sama dengan minus ketemu jadi positif. Jadi kita di sini dapat si x, y, z nya sama dengan x nya 3, y nya min 2, z nya sama dengan 5.
Ya, di situ jawabannya. Ya, di sini untuk soal yang nomor 4 yaitu selesaikan persamaan berikut dengan kuadrat sempurna. Di sini untuk soal yang A. Soal A itu 2x kuadrat min 4x min 3 itu si konstantanya kuadrat x kuadrat itu kita harus pindahkan ke bawah atau dibagi 2. Itu bisa x kuadrat min 4x min 3 dibagi 2. Jadi x kuadrat min 4 jadi min 2x min 3/2 sama dengan 0. Lanjut, x kuadrat min 2x kita pindah ruaskan menjadi 3/2 jadi positif. Si konstanta x nya ini tanpa kuadrat itu kita ubah menjadi 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. 1 kuadrat itu sama dengan 1. Jadi kita lanjutkan, x kuadrat min 2x kita tambah 1 sama dengan 3/2 ditambah 1. Kita lanjut, di x kuadrat min 2x ditambah 1 sama dengan 3/2 tambah 1 itu hasilnya 5/2. Lanjut, untuk seperti ini kita akan mencari x kuadrat sama dengan 5/2. Kita sederhanakan. Di sini hasilnya kita dapat x min 2. Di sini kita dapat dari ini sama dengan min 1. Oke, kita lanjut. Untuk menghilangkan si kuadratnya ini bisa karena x min 1 itu sama dengan menjadi akar karena kuadratnya hilang. Akar 5/2. X min 1 akar 5/2 itu kita bisa sederhanakan lagi menjadi akar 10/2. Jadi di sini kita dapat x-nya itu bisa x sama dengan 1 plus akar 10/2 atau x sama dengan 1 min 10 min akar 10/2. Kita sudah dapat yang nomor 1, yang nomor 4A. Di sini sama kayak yang seperti tadi. Ini kan karena 5 bukan x kuadratnya. Jadi si 5-nya ini kita untuk pindah ke bawah jadi per 5. Jadi x kuadrat sama dengan 10x plus 2 sama dengan 0. Ini kita bagi 5. Jadi x kuadrat plus 10 dibagi 5 itu 2x ditambah 2/5 sama dengan 0. Lanjut, x kuadrat ditambah 2x sama dengan pindah ruas min 2/5.
si 2 nya ini sama kayak tadi, 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 kuadrat itu sama dengan 1. Jadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan min 2/5 ditambah 1. Jadi X kuadrat ditambah 2X plus 1 sama dengan min 2/5 ditambah 1 itu hasilnya min 3/5. Nah, min 3/5. Kita lanjut lagi untuk mencari X kuadratnya, yaitu kuadrat sama dengan min 3/5. Sini X untuk mencari 2X dan 1 situ sama dengan kita dapat X plus 1. Ini kuadratnya. Untuk menghilangkan kuadratnya lagi sama-sama seperti kayak tadi, yaitu X plus 1 sama dengan akar min 3/5. Ini karena kuadrat jadi hilang. Lanjut, akar 3/5 itu bisa disederhanakan jadi X sama dengan X plus 1 sama dengan akar 3/5 bisa disederhanakan menjadi akar 15/5. Jadi di sini kita mendapatkan X-nya sama dengan 1 plus akar 15/5 atau X sama dengan 1 min akar 15/5. Di sini sama seperti tadi, ada konstanta si 3, kita pindahkan ke bawah jadi X kuadrat plus 12X min 18 sama dengan 0. Ini kita bagi 3. Ya. Jadi X kuadrat ditambah 12 dibagi 3 itu sama dengan 4X min 18 dibagi 3 itu sama dengan min 6 sama dengan 0. Sini kita sudah dapat, jadi X kuadrat plus 4X sama dengan positif 6. Si konstantanya 4X itu kita dapat 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 6 ditambah 4. Jadi X kuadrat ditambah 4X plus 4 sama dengan 10. Kita akan lanjut mencari untuk ininya. Jadi kuadrat sama dengan, jadi X hasilnya itu harusnya plus 2. Untuk hasil dari ini dapatnya ini. Dan dapatnya ini hasil dari disederhanakan jadi seperti ini sama dengan 10. Untuk bilangan kuadratnya itu sama kayak tadi. Jadi X plus 2 sama dengan akar 10. Jadi kita dapat yaitu di sini X-nya sama dengan positif 2 ditambah akar 10 atau X sama dengan 2 min akar 10. Ya, itu adalah penjelasan nomor 3.
Ya, di sini untuk nomor 5 itu soalnya gambarlah fungsi grafik dari persamaan berikut, yaitu min x kuadrat plus 4x min 3 sama dengan 0. Kita akan menentukan si a nya itu, ini a nya sama dengan min 1, b nya sama dengan 4, c nya sama dengan min 3, sama dengan lebih besar 0, 0 berarti terbuka ke atas. Di sini a nya lebih kecil dari 0, berarti terbuka ke bawah. Lanjut, di sini kita akan mencari si titik D nya itu dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4A kali C. B kuadrat berarti 4 kuadrat dikurang 4 dikali min 1, C nya min 3 dikali min 3 dengan 16 dikurang min 1 kali min 3 positif 3 kali min 4 itu sama dengan min 3 kali 4 12, min 12 itu sama dengan 4. Nah, si 4 nya itu berarti si D nya lebih besar sama dengan 0, berarti memotong. Sumbu X. Lanjut, di sini kita akan mencari memotong sumbu Y nya. Berarti 0, C itu min x kuadrat plus 4x min 3 sama 0. X yang 0 berarti 0 tambah 4 kali 0, 0 min 3 sama dengan 0, min 3 berarti si memotong sumbu X nya sama dengan 0, min 3. Kita tulis di sini 0, min 3 sama dengan 4. Lanjut, kita akan mencari titik puncaknya dengan rumus min B kuadrat min B per 2A, min D per 4A. Min B per 2A, min B berarti min 4 per 2 kali min 1. Sini min D berarti min 4, D nya 4 kan, sini kita tulis D sama 4 per 4, A nya min 1, min 4 per min 2 sama dengan 2, min 4 per 4 min 4 sama dengan 2. Min 4 bagi min 4 itu sama dengan 1, sorry 4, 1. Jadi titik puncaknya yaitu puncaknya yaitu 2,1.
X. Itu kan min X kuadrat plus 4X min 3 sama dengan 0. Ini biar hasilnya positif, kita kalikan min 1 biar hasilnya positif. Jadi X kuadrat plus min 4 positif 3 sama dengan 0. Sorry, bentar. Berapa kali berapa yang hasilnya min 4 dikali dan dijumlah hasilnya 3 sama dengan min 1 dan min 3. Jadi X nya sama dengan 1, X nya sama dengan 3. 1. Di sini kita akan mencari titik bantunya, mencari titik bantu. Nah, kita pakai min X kuadrat plus 4X min 3. X nya 0 itu 0 tambah 0 min 3, berarti X nya sama dengan min 3, Y nya sama dengan min 3. Kalau X nya 1, berarti min 1 kuadrat 4 kali 1. Min 1 kuadrat sama dengan min 1 ditambah 4 dikurang 3. 4 dikurang 3 itu 1, 1 kurang 1 itu 0. Benar gak? Iya benar. Ini 0, berarti sini 0. Lanjut, kalau X ya, kalau X ya 2, berarti min 2 kuadrat 4 kali 2, berarti min 4. Terus ini 4 kali 2 8. 8 dikurang 4 itu 4. 4 ini sama dengan 1. Benar ya, 1. Lanjut di sini X nya 3. Kita X nya 3, berarti min X kuadrat, berarti min 3 kuadrat dikali 3. Min 3 kali 3 itu min 9. 4 kali 3 12. Jadi min 9 kali min 9 ditambah 12 itu hasilnya 0 ya. Min 3, iya hasilnya 0. Jadi sini 0. Terus di sini X nya 4, X nya 4 berarti min 4 kuadrat 12. Min 12, 4 kali 4 16, berarti min 12 min 16 3, berarti min 1. X nya 4, sorry, maaf, 4 kali 4 itu min 16.
ini 16 kurang 16 itu 0, berarti min 3. X yang 4 sama dengan min 3. Jadi kita sudah menemukan titik bantunya itu seperti ini. Jadi kita langsung ke grafiknya saja. Di sini gambar grafiknya di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Min 1, min 2, min 3, min 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini X nya 0, Y nya min 3. Berarti X nya 0, ini min. X nya 0, Y nya min 3. Berarti di sini. Kita titikin di sini. Terus X nya 1, Y nya 0. Berarti di sini. Terus X nya 2, Y nya 1. X nya 2, Y nya 1. Oke, di sini. X nya 3, Y nya 0. X nya 3, Y nya 0. Berarti di sini. X yang 4, Y nya min 3. Berarti di sini. Berarti di sini. Sekarang tinggal di garis lurus saja. Seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini grafiknya. Jadi mungkin itu saja dari pembahasan soal UTS mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengajar Ibu Sarwati Rahayu ST MMSI. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.